Katsu, kata-kata Raishu. Jadi akhirnya ya kita ada di episode pertama. Dan di episode pertama ini kita bakal ngomongin soal beauty standard di Indonesia. Tapi gue nggak sendiri nih kali ini di episode ini karena gue ditemenin sama Aurel. Hai semuanya. Gue boleh perkenalan diri lah ya. Boleh langsung banget. aja. Jadi hai semuanya, nama gue Aurel. Gue semester 3 kuliah di BINUS. Oke, BINUS. Gue cowok-cowok BINUS. Lu single gak tapi? Enggak, mohon maaf banget. Oh iya udah. Oke. Udah cukup basa-basinya, tapi gue mau nanya, lu tinggal di mana sih? Cibubur. Kalau lu Jauh tahu ya. Oke, langsung aja ke topiknya. Lu tuh tipe orang yang suka nonton TikTok atau sosial media lainnya nggak sih? Suka banget TikTok 24/7. Ya, mata itu bisa rusak kali ya. Itu agak lama ya kalau misalnya gue amati. Benar. Kalau misalnya di TikTok rata-rata yang muncul apa konten yang biasanya lu lihat di TikTok? Sebenarnya sih kayak variatif ya. Biasanya sih masak-masak, Joget-jogetan. joget-joget. Tapi lu suka buat yang joget-joget itu? lumayan, Oke. tapi nggak pernah gue post. Oke. Kadang konten lu stop deh. Oke. Tapi kalau misalnya di FYP lu itu lu sering ngeliat gak sih kayak ngeliat cewek-cewek cakep yang definisi istilahnya diem doang tapi Iya. dapat banyak kayak ratusan like gitu. Iya jujur. Ratusan sih, ratusan ribu dong. Iya jujur kayak lu tau gak sih Kayak gua dia cuma, gitu. Kayaknya bercanda banget. Gue bercanda banget. kayak yang dia tuh cuman lip sync terus tuh kayak langsung Iya. trendy gitu loh. Benar. Tapi lo tau nggak kira-kira apa sih yang membuat dia bisa kayak gitu? Apa karena cakep mungkin? Iya. Karena cakep ya Mm-mm. pastinya. Kalau misalnya lo perhatiin juga ya akhir-akhir ini di TikTok tuh sering rame ngomongin soal beauty standard. Soal beauty standard. Dan tapi gue pengen tahu nih dari lo sendiri, menurut lo beauty standard tuh apa sih? Kayak menurut gue beauty standard tuh kayak semacam sebuah ide yang dibuat oleh suatu komunitas. Siapa tuh komunitas? Komunitas apapun itu, kayak misalnya beauty standard di TikTok, terus beauty standard di culture mana, beauty standard di area mana. Jadi beda-beda gitu ya? Iya, beda-beda. Pas lo ngomong komunitas ya, komunitas pertama yang dipikiran gue tuh komunitas Lomo anjir. Yang gini-gini anjir, tau gak sih yang pargoy-pargoy itu? Tahu. Itu gokil deh. Ya oke lanjut deh. Oke. Tadi lu sampai mana tadi? Ya pokoknya komunitas Kak, maksudnya beauty standard per area tuh beda gitu loh. Bisa aja misalkan di area A standarnya tuh kayak gimana gitu. Terus abis itu di negara mana standarnya gimana. Menurut gue itu ya kayak standar kecantikan. Nggak menjawab ya. Kejawab sih, berarti standar kecantikan tuh sebuah standar yang dijadikan di suatu komunitas, tapi di suatu komunitas tuh beda-beda. Iya. Atau kan negara deh. Iya. Contoh negara kalau misalnya beauty standard di Indo sama di Amerika atau di Korea, mungkin itu kan pasti beda-beda ya. Level of attractiveness-nya. Iya, itu bisa sih, itu benar. Mungkin kalau misalnya kita bahas di Indonesia dulu deh. Kalau misalnya di Indonesia, lo bisa nggak sih kasih contoh khususnya remaja zaman sekarang di Indonesia itu rata-rata yang dianggap beauty standard tuh kayak gimana sih? Oke, jujur menurut gue mungkin ini kayak agak ofensif sih. Maksudnya Trigger warning. enggak sih sebenarnya mungkin kayak biasanya kalau di Indonesia tuh putih ya nggak sih? Putih, rambut panjang, terus abis itu kulit bersih, pokoknya no jerawat, itu sangat tidak manusiawi ya, mohon Iya maaf. sih, benar. Terus abis itu Kurus gak sih, Cong? ya kurus badan ideal, maksudnya kayak badan ideal tuh kayak semuanya gitu nggak sih? Kalau misalnya rata-rata beauty standard di Indonesia masih, kalau bisa disimpulin ya, rambut putih lagi kan, rambut hitam, kulit putih, panjang, terus kayak lu harus body goals, bla 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 segala macam. Tapi ngomong-ngomong soal beauty standard lagi, menurut lu beauty standard tuh cuma bisa diaplikasikan ke wanita atau bisa cowok juga gitu? Menurut gue kebanyakan diomonginnya tuh di wanita doang, ya nggak sih? Tapi sebenarnya ada ya? Sebenarnya ada, kayak misalnya gue ngasih tau ke lu, lu nanti cari cowok yang begini ya. Itu tuh kayak semacam standar yang udah di set gak sih? Kayak lu cari cowok yang harus lebih tinggi. Itu membuat ekspektasi orang-orang ke cowok tuh harus tinggi. Iya sih, bener-bener. Maksudnya kayak menurut gue kalau misalnya lu emang suka yang lebih tinggi nggak apa-apa sih, tapi balik lagi ke preference gak sih? Kayak terserah lu sebenarnya gitu loh. Ya pastinya ada sih, nggak mungkin cuma di wanita doang. Tapi ngomong-ngomong ke soal sebelumnya nih, soal lagi pertanyaan maksud gue. Sebenarnya beauty standard tuh udah ditanemin dari kita zaman anak-anak tau sih. Misal, tadi kan lu bilang kalau misalnya rata-rata beauty standard di Indo tuh harus putih, bla. Tapi lu ingat gak sih kalau misalnya kita pas kecil dulu, nyokap kita atau ibu-ibu itu sering bilang kayak, jangan main siang-siang, ntar gosong, ntar hitam. Iya. Ya nggak sih? Jadi itu membuat pemikiran yang tumbuh di kita kalau misalnya hitam tuh is strong gitu. Makin dewasa, kita tuh mikirnya kayak yang bagus tuh yang putih, yang lebih orang-orang suka tuh putih, preferensi orang tuh yang kulitnya agak terang, bersih gitu. Ya nggak sih? Benar, setuju.
terus kayak rambut lurus gak sih biasanya? Soalnya tuh gue punya temen, itu tuh kayak dia punya rambut curly, itu menurut gue kayak bagus, unik gitu loh. Emang iya gue suka banget ngeliatnya. Terus abis itu kayak dia tuh udah disuruh sama orang tuanya tuh buat lurus, smoothing dari kecil. Oh, Ngerti gak sih lu? Pada ngerti gak? Berarti emang dari orang tuanya ya rata-rata Iya. kita. Makanya gue suka Gen Z tuh karena gue suka Gen Z karena rata-rata kita tuh lebih aware dan Iya, benar. emang udah ada apa ya, kayak omongan-omongan gini, jadi kayak kita bisa lebih ngasih awareness ke orang-orang gitu ya. Iya, benar, ngerti. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan kita udah ngomongin yang pria ya, yang cowok. Kalau misalnya cowok menurut lu selain tinggi, tadi kan kita udah ngomongin. Sebenarnya jujur gue nggak terlalu suka ngeliat fisik walaupun wanita dan pria Oke. banget. Tapi mungkin kalau misalnya yang sering gue dengar dari orang sama aja sih, putih ya nggak sih. Terus yang gue dengar ya putih, tinggi. Kalau misalnya berotot, badan yang kekar itu gue belum bilang. mm. Badan yang kekar, terus mungkin sekarang gue ngerti kenapa gym gue akhir-akhir ini rame. Ya pokoknya sebenarnya sih nge-gym sehat ya. Oh ya, gym sehat, Nge-gym cuma sehat, tapi maksudnya kayak ya kembali lagi preference. Iya sih, benar, rata-rata balik lagi ke kesukaan orang masing-masing. Gue suka lihat tuh ada yang bilang cowok lebih suka yang kekar apa yang dead bod. Oh iya, tahu. Ya. Dead bod tuh yang kayak lebih ke bapak-bapakan. Oke, ke siapa? Ke siapa ya? Kayak, aduh ini ngomong jadi issues ini anjir. Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Ini tadi kan kita ngomongin beauty standard di cowok. Tadi udah dijawab. Nah, kalau misalnya lu sendiri nih, lu pernah gak sih punya keinginan untuk mencapai beauty standard itu sendiri? Jujur pernah. Kan tadi lu pernah ngomong dari orang tua. Oh kita iya, ditanamin iya, gak sih? bener. Jadi tuh gue kayak pengen nge-achieve misalnya gue harus putih. Apalagi kayak di Indonesia ini kan kita berlomba-lomba untuk putih gitu. Iya gak sih? Bener sih. Dan tapi kalau misalnya gue boleh sedikit sharing ya, jujur gue sedikit sedih kalau misalnya ngelihat anak-anak nih, misalnya kayak anak TK atau anak SD yang masih kelas 1 sampai 5. Contohnya adik gue deh. Adik gue itu kan rambutnya emang keriting dan curly kan. Nah, dia karena mungkin gue nggak tahu, kebanyakan lihat sosmed, kebanyakan nonton TikTok juga, dia tuh baru umur SD lah, maksudnya SD tuh umur berapa sih? 6-7an, 7-8, gue nggak tahu. Itu dia sampai mohon-mohon ke nyokap gue buat minta smoothingin rambut. Itu benar, yang smoothingin rambut tuh gue setuju banget. Karena rata-rata mungkin dari temennya juga kali ya. Dari iya itu mungkin bisa juga. Kayak gue sedikit sedih aja gitu, kayak masih umur yang kayak belia ya gitu. Mereka udah punya standar sendiri untuk mencapai itu, padahal ya umur lu masih panjang coy, dan jatuhnya sedih sih. Itu tuh area sekolah loh. Iya kan. Bahkan di area sekolah tadi kan gue bilang per area tuh beda. Oh iya, per komunitas, per area gitu ya. Iya kan. Mungkin misalkan di sekolah adek lu nih harus lurus, tapi di sekolah yang lain, misalnya sekolah adek gue keriting tuh mungkin cakep gitu ya. Iya kan? Oh iya bisa ya sih. Kan? Oh bener. Iya, rata-rata karena pas gue lihat emang bener rata-rata temennya dia tuh yang rambutnya lurus, yang emang kulitnya putih, panjang gitu-gitulah ya. Karena ya mau gimana ya, kan gue sama adik gue kan keturunan timur ya, keturunan timur, dan emang bokapnya kan tan. Ya masa mau gue mau putih kan nggak bisa, mau gue putih bisa. Karena beauty standard tuh agak ini ya, agak maksa sih jadinya. Makanya maksudnya kita nggak bisa maksain diri kita buat ngefit buat suatu standar itu walaupun di area manapun sih. Tapi kalau misalnya lu, menurut lu penting gak sih seseorang tuh, perlu gak sih mereka ada beauty standardnya masing-masing? Menurut gue mungkin per individu kali ya, bukan per area lagi. Jadi misalnya nih gue pengen nge-achieve apa gitu. Jadi tuh yang membuat gue nyaman dan confident. Oh iya, itu benar banget. Ya kan? Benar banget. Kalau tadi kan per area atau nggak komunitas gitu. Jadi gue maunya tuh gue sendiri yang achieve, bukan komunitas yang nge-shape diri kita. Oh itu gue setuju sih, karena kalau misal gue boleh kasih contoh, gue akhir-akhir ini start working out. Gue sering workout gitu-gitu. Tapi itu bukan karena sebenarnya gue pengen kurus. Justru karena gue pengen nambah massa otot gue. Gue pengen lebih bulky, gue pengen lebih maco. Gue nggak tahu ini kenapa. Cuma iya, kalau misalnya orang-orang lihat kan ngapain sih lu nge-gym, padahal lu cewek kan. Cewek tuh janganlah berotot-berotot gitu, kayak kurang enak dilihat. Tapi itu sih sebenarnya standar yang lu punya sendiri gitu loh. Sebenarnya gue pengen nge-shift sendiri, tapi karena pernah gue sampai kayak gue mikir lagi, apa worth it guys sebenarnya gue nge-gym ini, apa mending gak usah, apa wasting time segala macem. Padahal sebenarnya tujuan gue berolahraga itu ya buat gue sendiri. Iya, sebenarnya terserah lu gitu loh. Nah, terakhir nih, udah sampai pertanyaan terakhir ya kita. Kalau misalnya menurut lu definisi cantik atau ganteng itu, mungkin ini tadi sempat gue jawab ya di pertanyaan tadi. Yang membuat lu nyaman dan membuat lu
confident gitu loh. Pede sama diri Iya sendiri kan, ya. Jadi ya udah terserah lu. Misalnya nih, maaf kata kan kalau misalnya tadi deh kita kan nyebut kurus itu standar kecantikan di Indonesia. Tapi kalau misalnya lu nyaman dengan berat badan lu dan dengan body shape lu sekarang, ya udah bener gitu sih, loh. bener. Tapi yang penting lu doang gitu loh yang tahu kondisi lu. Iya, jadi kita doang yang bisa nge-achieve itu Iya. gak sih apa yang kita mau sebenarnya. Iya. Tapi balik lagi sebelumnya tadi kan kita sempat bahas ya, gue sempat working out, gue sempat itu. Tapi gue tadi sempat mikir juga kalau misalnya bisa gak sih beauty standard itu cara kita buat nge-achieve apa yang kita mau gitu. Gue bisa. Ngerti gak? Ngerti. Misal standar di Indonesia cantik, putih, bersih kan. Itu bisa membuat kita Motivasi. kayak motivasi buat kita lebih menyayangi diri kita sendiri dengan rajin skincarean yang menjaga kebersihan muka kita sendiri. Dan bisa gak sih menurut lu ngerti gak? Ngerti. Paham kan? Menurut gue gimana ya, itu bisa menjadi motivasi gitu loh untuk beberapa orang. Tapi nggak semuanya bisa achieve. Nah, yang nggak bisa achieve itu emang hal-hal yang udah diberkahi kita nggak sih? Iya. Yang udah turun-menurun, gimana ya bahasanya? Dan itu tuh menurut gue jadi toxic motivation gitu loh, ngerti gak sih? Dan kalau misalnya lu nggak bisa nge-achieve standar itu, ya lu jadi neglected dari komunitas itu, ngerti gak? Kayak itu kan standar komunitas di area tertentu. Terus kalau lu nggak mencapai standar itu, ya udah lu nggak cantik jadinya. Jadi kayak semata-mata sebuah motivasi, oke. Tapi buat orang-orang yang tidak bisa mencapai itu, ya udah lu bye gitu loh. Ngerti gak sih lu? Iya, gue ngerti, gue paham. Jadi kayak semacam toxic gitu loh. Tapi overall ya, menurut lu beauty standard tuh oke apa? Nah sih, ya nggak sih? Iya. Lu nah nggak? Iya, gue nah lah, ya nggak sih? dari kesimpulan obrolan kita hari ini lebih mengarah ke beauty standard itu sebenarnya omong kosong yang Ya, hanya benar. dibuat-buat. Itu sih. BTW lu capek gak sih kita bahasnya serius-serius? Ya, Capek kan ya, dan udah ternyata udah lama juga. Tapi tenang aja karena lu tau gak sih, teman-teman Prince ini udah nyiapin kita game Games apa tuh? buat Mohon kita maaf. ikutin. Hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, kita bakal main This or That yang berhubungan tentang Oke. beauty standard. Oke. Oke, mungkin langsung aja teman-teman Prince, boleh gak nih kasih tahu apa sih pertanyaannya? Oke, jadi yang pertama nih kalian pilih ya, mending keluar nggak ngalis apa keluar nggak pakai lipstick? Kayaknya jawaban beda deh. Jawaban lu beda ya? ya. Jawaban kita beda ya? Dan kalau misalnya gua lebih suka ngalis nih. Karena Natural ya, mohon ya, maaf gua banget. lumayan jarang ngalis sih. Karena kayak kalau misalnya ngalis pun jadinya ketebelan. Iya. Kalau misalnya lu Kalau gue sih lebih nggak bisa kalau nggak pakai lipstick sih, soalnya walaupun alis gue botak nih ya, tapi gue nggak bisa ngalis gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, terus udah. ya, tapi lu pede kan akhirnya? pede aja. Iya, itu sih guys, asli aja pede. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalian itu mendingan jadi cewek gue apa cewek mamba? Oh, gua cewek kue. Ya dari ini cewek gue banget nih. Cewek kue. Kalau lu Gue kayaknya dua-duanya aja deh. sesuai mood aja ya? Sesuai mood aja sih. Kalau misalnya gue cewek kue tuh karena gue suka outfit yang mencerminkan personality gue. Oh iya. Kalau misalnya mamba terlalu monoton, tapi kalau misalnya gue itu suka aja gue ngeliatnya kayak warna-warni, colorful. lucu sih. Gue ingin mencoba, tapi kayaknya ya ini kembali lagi jadi ini ya, jadi insecure ya. Enggak boleh. Yang penting sebenarnya sih sesuai mood aja. Sesuai mood dan sesuai apa yang membuat lu nyaman Iya. dipakai aja sih. Oke, selanjutnya nih, kalian lebih prefer pakai punya rambut panjang atau pendek? Sekarang sih kita Kan punya rambut pendek ya. nih. Tapi enggak. Tapi gini, kadang kalau misalnya gue abis motong rambut, gue kalau misalnya ngelihat scroll galeri gue pas gue rambut panjang, gue kayak Nyesel, jujur. gue kayak Iya. ngapain dah gue potong rambut. Tapi gak apa sih sebenarnya. Biasa aja Gue sih. kadang potong rambut itu cuma karena bosen dengan penampilan gue yang dulu. Bosenan ya, sama. Iya, gue juga. bosenan. Heeh. Gue tipe orang yang bosenan. Jadi gue kalau Karena manusia ini tidak puas ya. bener. Gue kalau misalnya sekarang lebih ke rambut pendek sih. Kalau lu rambut pendek? Gue sih baru banget potong pendek. Oh. Tapi gue tuh alasan gue potong pendek karena rambut gue udah rusak banget. Karena gue ngeluarin rambut mulu. Overall sebenarnya dua-duanya oke aja. Tapi sih. sebelumnya rambut tuh panjang banget apa yang? Lumayan lah panjang Itu segini. sedikit panjang banget. Panjang banget. Oke, last question, mendingan skincare atau makeup? Susah sih. Dua-duanya bisa nggak? Iya, kalau gue dua-duanya sih. Jadi kan sebenarnya skincare itu preparation sebelum makeup. Iya gitu. benar, itu benar. Harus balance sih guys Iya, sebenarnya. harus balance. Gak bisa berat sebelah. Tapi kalau misalnya sekarang, ya nggak bisa deh. Gue nggak bisa milih. Ya nggak bisa Kalau milih itu. dua-duanya sih. Kalau lu apa? Lu nggak bisa milih juga? Iya dua-duanya. Soalnya itu kayak sepaket gitu loh. Sepaket sih, karena bener sebelum makeup lu ngapain? Skincarean cuy. Iya, skincarean. Kayak moisturizing your face before putting all the chemicals Iya. gitu. Ngerti nggak sih? Yaudah, jadi gitu ya, tip Prince. Maaf ya kalau misalnya jawabannya mengecewakan.
sorry banget. Closing. Oke, Aurel, jadi sekian dari games tadi, seru banget ya, dan Seru kayaknya banget. cukup sekian sih sebenarnya dari episode kali ini. Jadi aku pengen ngucapin buat teman-teman Prince di rumah yang udah nonton, dan thank you juga buat Aurel udah menyempatkan waktunya. Tapi sebelum Aurel pergi nih, balik lagi ke Cibubur, gue pengen nanya kalau misalnya dari Aurel pendapat untuk video hari ini, seruannya atau kok keseruannya, maksudnya overall gimana untuk topiknya dan ngobrol-ngobrol kita? Menurut gue untuk topik hari ini agak berat ya. Nah iya bener-bener, dan Nah, langsung sensitif banget ya. sensitif gitu. Tapi ini jadi sebuah awareness gak sih? Semoga aja video ini membuat kalian lebih confident gitu loh. Lebih Kayak sadar kalau misalnya beauty standard itu sucks. iya dan bukan suatu hal yang bisa dijadikan patokan. Iya. Jadi sekali lagi thank you banget Aurel atas waktunya, dan thank you juga buat teman-teman Prince di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastinya follow semua sosial media Prince, mulai dari Instagram, Spotify, apalagi nih TikTok, semuanya deh pokoknya kalian follow @prince.id. Buat teman-teman juga, see you on next Katsu, and always keep in mind that we precisely Precisely care for your presence. Dadah!